Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan penanganan inflasi kepada seluruh pejabat kepala daerah dalam mengatasi masalah inflasi di Istana Negara Jakarta. Dalam arahannya, Presiden meminta agar para pejabat kepala daerah tidak bimbang dan ragu menggunakan anggaran tak terduga demi mengatasi inflasi. Presiden Joko Widodo dalam arahan penanganan inflasi kepada seluruh penjabat kepala daerah di Istana Negara pada Senin 30 Oktober mengatakan, kondisi geopolitik dunia turut mengakibatkan tingginya angka inflasi di daerah. Mencegah tingginya inflasi di daerah, Presiden mengimbau agar para pejabat daerah untuk bergerak cepat dalam membuat kebijakan strategis penanggulangan inflasi di daerah. Presiden juga meminta agar para kepala daerah tidak bimbang ragu menggunakan anggaran tak terduga yang telah memiliki payung hukum yang jelas untuk dapat mengatasi inflasi. Presiden meminta kepada para kepala daerah memperhatikan pasokan pangan, harga pangan, dan terjun ke lapangan langsung. Sementara anggaran tak terduga dapat digunakan untuk menekan biaya transportasi. Segera gerojok pasokannya. Ini kadang-kadang ya supply dan demand. Demandnya tetap, supply-nya nggak ada. Carikan dong. Langsung ke pokoknya, ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya. Di kabupatenku kok naik, cari langsung ke Brebes. Misalnya, beras kok naik, cari stok di kabupaten yang memiliki surplus beras, sehingga beras menjadi terkendali dengan menggunakan anggaran tak terduga. Yang di-cover apanya? Biaya transportasinya. Biaya transportasi tanggung oleh Pemda. Biar harganya sama dengan harga diproduksi. Pemirsa, Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 resmi ditutup pada Minggu 29 Oktober 2023. PLT Dirjen Bina Lavotas Anwar Sadusi menyebutkan, gelaran ini sukses dilaksanakan dengan berhasil menerima sebanyak 29.748 pelamar dan 10.835 orang jumlah pengunjung yang menghadiri kegiatan Festival Pelatihan Vokasi. PLT Dirjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sadusi dalam sambutannya pada penutupan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 di G-Expo Kebayoran, Jakarta pada Minggu 29 Oktober 2023 mengungkapkan, Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 berhasil sukses digelar dengan capaian 29.748 pelamar. Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 telah dilaksanakan pada Jumat 27 Oktober 2023 hingga Minggu 29 Oktober 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 135 perusahaan yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yakni pameran pelatihan dan produk vokasi, lomba keterampilan, meet up ekosistem pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi gratis dari Badan Nasional Sertifikat Profesi, serta Job Fair Nasional. Tak hanya itu, tercatat jumlah pengunjung yang menghadiri kegiatan Festival Pelatihan Vokasi mencapai 10.835 orang. Anwar Sadusi menyebutkan meskipun gelaran Job Fair sudah berakhir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan Siap Kerja. Sampai dengan hari ketiga, jumlah pengunjung yang menghadiri kegiatan Festival Pelatihan Vokasi yang tercatat adalah 10.835. Mohon izin yang tercatat, karena banyak juga yang tidak tercatat. Jadi kalau yang tidak tercatat, saya yakin melebihi dari 20.000 pengunjung. Oleh karena itu, tentunya kami melihat animo yang sangat tinggi ini, mudah-mudahan acara Festival Pelatihan Vokasi tahun depan dan juga Job Fair Nasional tahun depan tentunya semakin semarak, semakin memberikan manfaat, dan juga akan menjadi media untuk Kemnaker bertemu dengan para pemangku kepentingan lainnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memperkuat peran Duta Generasi Berencana di tingkat wilayah melalui program Adu Jaknas Genre 2023. Dari program ini, Hasto Wardoyo optimis Indonesia mampu melahirkan generasi muda untuk memasuki era bonus demografi 2035 mendatang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gelar acara apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional Generasi Berencana Indonesia tahun 2023 pada Minggu 29 Oktober 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memuji anak-anak dan remaja yang tergabung dalam forum-forum ini yang memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, hingga membuat dirinya optimis akan masa depan emas Indonesia. Hasto Wardoyo mengatakan acara ini digelar untuk membimbing para remaja melewati masa transisi kehidupan remaja. Ada 5 transisi hidup saat masa remaja, yakni keberlanjutan pendidikan, fondasi karir, membina keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, penerapan pola hidup sehat dan bersosial di masyarakat. Dengan pendampingan tersebut diharapkan Indonesia mampu mencetak remaja-remaja berpotensi unggul dan berkualitas yang dapat mengoptimalisasikan bonus demografi pada tahun 2035 mendatang. Bersamaan dengan kegiatan forum genre, forum anak, forum OSIS yang kita bersatu padu antara BKKBN, Kementerian PPPA, di bawah Ibu Bintang kita bersatu padu di Semarang, di kota-kota yang lainnya, kita dalam rangka untuk mengoptimalkan agar nantinya kita bisa memetik bonus demografi dengan mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan untuk kita semua. Jadi kami optimis sekali hari ini adik-adik genre itu adik-adik yang sangat berkualitas. Program genre merupakan wadah pengembangan karakter yang mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, serta narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif guna menciptakan remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Melalui Duta Genre, sosialisasi dan promosi program-program ketahanan keluarga akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja. Pemirsa, saat upacara peringatan Hari Uang ke-77, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya reformasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi krusial bagi terciptanya visi Indonesia Maju tahun 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya reformasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan saat upacara peringatan Hari Uang ke-77. Sebab reformasi birokrasi adalah fondasi penting bagi tercapainya visi Indonesia Maju tahun 2045. Reformasi adalah DNA Kementerian Keuangan. Dengan terus mereformasi, kita terus memperbaiki diri. Reformasi birokrasi adalah fondasi penting bagi tercapainya visi Indonesia Maju tahun 2045. Jajaran Kemenku menurut Menku harus terus mengevaluasi diri dalam upaya peningkatan pelayanan publik, baik bagi melakukan pelayanan secara langsung kepada pihak eksternal maupun seluruh struktur organisasi dan sumber daya manusia Kementerian Keuangan. Transformasi jasa publik yang dilakukan tersebut perlu mengedepankan tema kemudahan, kepastian, kecepatan, keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memilah dan memilih. Di samping itu, para jajaran Kementerian Keuangan harus menyadari akan tanggung jawab besar yang diemban. Bahwa tanggung jawab tidak hanya mencakup mengelola anggaran negara, tetapi juga tentang bagaimana Kementerian Keuangan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan kesejahteraan rakyat. Selain itu, para jajaran Kementerian Keuangan harus terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara, serta dapat menjawab tantangan-tantangan zaman yang terus berubah. Kita saat ini adalah berbarengan dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Teknologi yang akan terus mengubah bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana ekonomi akan berkembang, dan bagaimana institusi seperti Kemenku harus meresponsnya. Berbagai inovasi adalah keniscayaan. Maka saya ingin seluruh Kementerian Keuangan membuka sebuah kultur untuk saling meningkatkan kreativitas inovasi.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menyaksikan dialog bakti sosial PMI dan ICRC di Maluku Barat Daya sesaat lagi.